Kita sekarang telah memasuki era di mana teknologi semakin berkembang dan siswa mungkin sudah pandai dalam mengoperasikan gawai. Namun, seringkali siswa gagap saat diminta untuk membedakan antara fakta dan opini. Inilah krisis yang sering terjadi di dunia pendidikan, maka dari itu, saya Putu Dia Kirana Purnama Dewi dengan NIM 25290610002 akan menyajikan materi tentang realisme, salah satu solusi dari permasalahan ini dan bagaimana implikasinya dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang implikasinya, ada baiknya kita mengetahui sejarah aliran filsafat realisme ini. Nah, realisme ini bukan teori kemarin sore, tapi sudah ada sejak zaman klasik, di mana tokoh Aristoteles berpendapat bahwa pengetahuan itu didapat dengan mengamati objek-objek konkret yang ada di sekitar kita. Kemudian berlanjut di abad pertengahan, pemikiran Aristoteles ini diadaptasi ke dalam teologi Kristen dan mulai masuk ke agamaan, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan realisme religius, atau sebutannya adalah skolastisisme. Nah, di sini disampaikan bahwa akal digunakan untuk memahami dunia nyata, sementara iman itu digunakan untuk memahami Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu telah memasuki era modern, ada seorang tokoh bernama John Locke menyatakan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan dan semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi terhadap dunia luar yang objektif. Nah, setelah itu berkembang terus hingga memasuki masa realisme kontemporer, yaitu masa kita sekarang. Jadi dunia yang dijelaskan oleh sains, termasuk atom, elektron, DNA, dan benda yang tidak bisa kita amati dengan mata kita, itu adalah nyata. Jadi semua benda yang tidak bisa kita lihat, misalkan nih pada saat saya memejamkan mata. Nah, bendanya itu mungkin akan hilang dari penglihatan kita, tapi benda itu tetap nyata, tetap ada. Seperti itu. Jadi seperti itulah filsafat realisme. Selanjutnya, aliran filsafat realisme ini dapat kita maknai lagi melalui aspek ontologi atau hakikat, epistemologis atau pengetahuan, dan juga aksiologi dari sisi tujuan atau nilai. Nah, dari sisi ontologi, kita dapat mengetahui bahwa filsafat realisme ini bersifat objektif. Jadi kenyataannya itu bersifat objektif. Baik itu meja, kursi, gunung, dan planet itu benar-benar ada sebagai materi di luar sana. Bahkan jika kita sebagai manusia tidak ada satupun yang melihat atau memikirkannya, ia akan tetap ada. Seperti itu ontologinya. Kalau dari sisi epistemologis, nah realisme ini bersifat real. Real itu nyata. Nah, jadi sesuatu yang dianggap nyata atau benar itu jika sesuai dengan fakta dan ada bukti empirisnya juga, bukan berdasarkan opini atau perasaan pribadi. Nah, kalau dari sisi yang ketiga yaitu aksiologi atau nilai atau yang sering kita sebut dengan tujuan. Jadi tujuan adanya aliran filsafat realisme ini untuk menciptakan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru ini bisa didapat dari observasi, eksperimen, ataupun metode lainnya. Karena kita tahu ilmu pengetahuan dari hari ke hari, tahun ke tahun itu mengalami perubahan dan bersifat dinamis atau tidak tetap. Kemudian, implikasi aliran realisme dalam pendidikan ini saya kelompokkan menjadi 5 agar lebih mudah untuk mengetahui penerapannya, yaitu dari sisi tujuan pendidikan, kurikulum, peran guru, pendekatan model strategi atau metode pembelajaran, dan juga dari sisi evaluasi dan penilaian. Dimulai dulu dari yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Nah, Hardiknas 2025 yang kemarin itu mengambil tema partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi diharapkan dari tema ini, tujuan pendidikannya ini adalah untuk mewujudkan
pendidikan yang bermutu. Jadi seluruh peserta didik itu mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan yang bermutu ini bukan yang pendidikan yang hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga alat untuk membangun masyarakat ideal yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, dengan cara mengintegrasikannya ke dalam pengalaman hidup peserta didik. Jadi, tujuan utama dari pendidikan ini jika kita selaraskan dengan aliran filsafat realisme adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan esensial tentang dunia nyata agar mereka dapat hidup secara rasional dan beradaptasi dengan baik. Nah, di sini dapat kita ambil 2 poin. Jadi yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa secara maksimal, itu caranya. Yang kedua, yaitu transmisi warisan budaya dan pengetahuan yang telah terakumulasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, dari sisi kurikulum, nah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka yang mana dirancang dengan prinsip pengembangan karakter, fleksibel, dan bermuatan esensial. Nah, dari prinsip ini, maka dihasilkan pembelajaran mendalam dengan prinsip pembelajarannya yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, yang dapat diperoleh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga demi mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, jika dikaitkan dengan realisme, jadi realisme ini menolak pandangan bahwa kenyataan adalah konstruksi subjektif semata, dan sebaliknya menegaskan bahwa dunia nyata memiliki struktur yang bisa dipahami melalui observasi, pengalaman, dan penalaran logis. Nah, realisme ini dapat kita lihat dari prinsip fleksibel dan bermuatan esensial. Karena di sini realisme itu sifatnya bisa fleksibel. Mengingat kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, maka dari itu berbagai metode dapat diterapkan untuk mendapatkan data yang empiris dan juga mendapatkan pengetahuan baru. Nah, kurikulum yang berpusat pada pengetahuan objektif sangat relevan untuk melawan disinformasi, karena mengajarkan siswa cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, diamati dari sisi peran guru. Nah, peran guru adalah otoritas dan juga fasilitator. Seorang guru yang menerapkan aliran filsafat realisme akan familiar dengan metode dan fakta yang membentuk suatu disiplin ilmu. Dan mereka diharapkan untuk menyampaikan pengetahuan tersebut kepada siswa mereka. Misalnya, langkah-langkah metode ilmiah. Seorang guru yang realis akan mendorong siswa untuk belajar melalui observasi dan eksperimen untuk mendapatkan data empiris ataupun pengetahuan baru. Ini sejalan dengan aliran konstruktivisme di mana siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga di sini peran guru juga adalah merancang pengalaman belajar yang menuntun siswa untuk memverifikasi teori melalui pengamatan langsung terhadap realitas. Namun, jika ini sejalan dengan konstruktivisme, ini belum tentu sejalan dengan behaviorisme, karena guru bukan merupakan satu-satunya sumber yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan, data empiris, ataupun pengetahuan baru. Melainkan, guru di sini perannya sebagai contoh dan teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Selanjutnya, pendekatan, model, strategi, atau metode pembelajaran seperti apa sih yang diterapkan oleh seorang guru yang realis? Nah, jadi yang diterapkan di sini adalah pendekatan pembelajaran mendalam dengan model. Nah, modelnya ini bisa beragam, asal metode yang diterapkan ini bisa berupa observasi,
pengamatan langsung, dan juga eksperimen melalui praktik. Nah, itu bisa didapat baik itu melalui model PBL, PJBL, inquiry, dan masih banyak model lainnya. Kajian empiris berdasarkan Jurnal Penelitian Ivanka tahun 2025 itu menunjukkan bahwa siswa yang terlibat langsung dalam proses eksplorasi dunia nyata melalui observasi dan eksperimen cenderung memiliki tingkat pemahaman konseptual yang lebih tinggi dan lebih mampu mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks praktis atau praktek dalam kehidupan. Nah, dalam ranah STEM, misalnya, pendidikan realis ini sangat mendukung pencapaian kompetensi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif, yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja berbasis data dan teknologi. Nah, ini dia hasil studi relevan tentang implementasi aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Jadi, ini bisa diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Namun di sini menurut Arianti dan kawan-kawannya tahun 2024, kita dapat memahami pengajaran matematika jika dihubungkan dengan kenyataan sehari-hari sesuai dengan realisme, real, berdasarkan konsep nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di sini ada juga di jurnalnya Ivanka tahun 2025 yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPA, siswa diajak untuk melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini praktik langsung, mengamati fenomena alam dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Setelah kita praktik, kita dapat menarik kesimpulan. Ini sesuai sekali dengan filsafat realisme yang mana menyatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan baru dapat dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan eksperimen. Nah, jadi fokus realisme itu bukan hanya dari metode mengajarnya, tapi bisa juga dari objek kajiannya yang harus nyata. Lalu, bagaimana jika dia tidak nyata? Jika dia tidak nyata, seorang yang realis akan menggeser pola pikirnya, sehingga apapun yang terlihat objek kajiannya tidak nyata, itu bisa jadi nyata dengan alasan ilmiah yang sudah ditemukan. Baik itu jika dia tidak menemukannya dalam bentuk observasi, mungkin dia akan menemukannya dalam bentuk eksperimen, dan juga metode lainnya. Yang terakhir yaitu dari sisi evaluasi dan penilaian. Evaluasi pembelajaran dalam kerangka realisme itu harus bersifat objektif dan terukur. Terukurnya ini dapat kita gunakan tes pilihan ganda, esai terstruktur, dan ujian praktik yang memiliki standar penilaian yang jelas dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah menyerap pengetahuan yang objektif sehingga penilaiannya tidak didasarkan pada perasaan atau subjektif guru, melainkan pada bukti konkret penguasaan materi oleh siswa. Nah, implikasi filsafat realisme dalam pendidikan tetap relevan di era realis kontemporer yang ditandai dengan dominasi teknologi dan kebutuhan akan pengetahuan berbasis data. Realisme mendasari pendekatan-pendekatan pendidikan yang menekankan akurasi, objektivitas, dan keterukuran, serta mendorong kehadiran ilmu pengetahuan sebagai sarana memahami dan memajukan kehidupan manusia secara rasional. Melalui penerapan prinsip-prinsip realisme, institusi pendidikan dapat memperkuat budaya berpikir kritis, disiplin metodologis, dan sikap ilmiah peserta didik.